Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi usia yang panjang, diberi rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Yang disebut namanya mohon bilang hadir sambil angkat tangan. Ahmad Saiful Ajam, Ayril Febi Maulida, Aldi Bojibowo, Asiyati Hasanah, izin ya? Ya, tidak apa-apa. Bagas Rafiqul Asyam, Deanovi, Dian Ratifa, sakit. Fahri Pirgiawan, Gina Nurfadila, profil pelajar Pancasila. Kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kita harus kreatif. Ketiga, kita harus bergotong royong. Kemudian, profil pelajar rahmatan lil alamin, kita harus berkeadaban atau ta'adub, mempunyai adab yang baik. Kedua, kita harus memiliki keteladanan atau qudwah, memberi suri contoh teladan yang baik bagi orang lain. Sebelum belajar, Bapak minta kepada Cynthia untuk memimpin doa. Silahkan. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang iman kepada Allah, yang diantaranya mempelajari tentang Asmaul Husna. Coba siapa yang masih ingat? Yang pertama Asmaul Husna apa? Al-Alim. Artinya apa? Allah Maha Mengetahui. Kedua apa? Al-Khabir. Artinya Maha Waspada. Ketiga apa? As-Sami. Artinya Maha mendengar. Keempat apa? Al-Basir. Artinya selanjutnya kita akan memahami rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Tujuan pembelajaran dari materi iman kepada malaikat Allah. Pertama, kita akan mempelajari pengertian iman kepada Allah. Kedua, kita akan mempelajari dalil iman kepada malaikat Allah. Ya. Ketiga, kita akan mempelajari sifat malaikat. Keempat, kita akan mempelajari tugas malaikat. Dan terakhir, kita akan mempelajari perwujudan iman kepada malaikat. Coba, ada yang tahu siapa sih malaikat itu? Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, betul. Yang diberi tugas oleh Allah untuk apa coba? Mengurus alam semesta. Ya. Kemudian, ada yang tahu tidak sifat malaikat apa? Malaikat bersifat gaib. Artinya apa? Tidak terlihat. Tidak mempunyai nafsu. Malaikat bisa berubah wujud. Malaikat yang wajib kita lihat ada berapa?
Nah, pertama siapa? Tugasnya? Kedua? Tugasnya? Ketiga? Tugasnya? Keempat? Tugasnya? Tepuk anak soleh. Cinta Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Yes. Pantiwa. Silakan simak ya video pembelajaran berikut ini. Tulis hal-hal yang penting dari video ini ya. Kita pelajari yaitu dengan kepada yang akan melakukan itu malaikat adalah makhluk Allah yang selalu akan terhadap perintah dan mereka yang tidak dan mereka tidak pernah membanggakan. Bagaimana cara kita berjalan kepada Allah? Cara kita berjalan kepada Allah yaitu kita meyakini bahwa malaikat dan mereka adalah Allah yang senantiasa akan melaksanakan. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membanggakan. Lalu bertasbih atau mensucikan dan bertahmid atau membaca Allah. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil, sulit dimengerti. Terselisih Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memiliki berupa seorang sahabat yang sangat dapat menempuh jalan yang sangat jauh dengan cepat dan singkat. Jumlah malaikat Allah itu tidak terhitung dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang wajib kita ketahui adalah yaitu pertama, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kedua, malaikat Mikail tugasnya menyampaikan pengetahuan kecil. Tiga, malaikat Israfil tugasnya menentukan masalah apabila diperintahkan Allah di hari ini. Keempat, malaikat Israfil tugasnya mencabut. Nah, itu video pembelajaran tentang materi iman kepada malaikat Allah. Cynthia, coba bacakan. Apa sih arti iman pada malaikat? Iman kepada malaikat berarti percaya dengan sepenuh hati akan adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Artinya tidak dapat dilihat oleh mata. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard. Walahu ma fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi. An ibadatihi wa la yastahsirun. Selanjutnya kita harus memahami sifat-sifat malaikat Allah. Pertama, Dea coba baca.
Jadi malaikat akan selalu taat dan patuh kepada Allah, tidak akan menentang perintah Allah. Yang kedua, coba baca Jessica. Tidak mempunyai nafsu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Malaikat tidak mempunyai nafsu, beda dengan kita. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kita manusia punya nafsu, suka makan, suka tidur. Ya. Yang ketiga, coba baca Laila. Nah, malaikat selamanya akan beribadah, bertasbih kepada Allah. Tidak akan ada malaikat yang durhaka kepada Allah. Untuk selanjutnya, kita harus memahami nama dan tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya? Yang ketiga, Israfil. Tugasnya? Yang keempat, Israel. Tugasnya? Malaikat Allah yang wajib kita ketahui, saya ciptakan dari cahaya ilahi. Jibril dan Mikail, Israfil dan Israel, Munkar dan Nakir, Nakir malaikat. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniupkan kapan, Israel mencabut nyawa. Munkar bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atib mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Kalau kita beriman kepada malaikat, kita harus mewujudkan keimanan kita kepada malaikat dalam perilaku yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, lihat ke depan. Jibril. Kalau kita beriman pada malaikat Jibril, kita harus selalu memohon hidayah kepada Allah serta giat beribadah dan giat mencari ilmu pengetahuan. Ya. Kedua, Mikail. Kalau kita beriman pada malaikat Mikail, kita harus selalu berusaha untuk mencari rezeki yang baik dan halal serta senang berbagi kepada sesama. Ketiga, malaikat Israfil. Kalau kita beriman pada malaikat Israfil, kita harus selalu memohon kepada Allah agar diberi keselamatan dari musibah di dunia hingga huru-hara hari kiamat. 4. Malaikat Israel. Kalau kita beriman pada malaikat Israel, kita harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan berdoa agar terhindar dari siksa sakaratul maut. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah Bapak kasih tes diagnostis ya. Dalam mengerjakan tugas hari ini, kalian dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar. Ya, ini kelompok pertama. Ini kelompok visual. Ya, kelompok kedua kelompok audio. Ini kelompok ketiga kelompok kinestetik. Ya. Untuk kelompok pertama, kalian harus mengisi LKPD, menulis pengertian iman kepada malaikat, kemudian menulis dalil iman kepada malaikat, dan menulis sifat-sifat malaikat. Ya, silahkan diisi. Kelompok kedua. Nah, Bapak kasih tugas untuk menulis lirik lagu tentang 10 malaikat dan tugasnya. Kemudian nanti kalian menyanyikannya di depan kelas ya. Untuk kelompok ketiga, Bapak kasih tugas menulis nama malaikat beserta perwujudan iman kepada malaikat. Nih, kamu nanti berperan sebagai malaikat Jibril. Tuliskan beserta perwujudan iman kepada malaikat Jibril gitu ya. Kedua, malaikat Mikail. Ketiga, Israfil. Keempat, Israel. Silahkan lihat bukunya. Kemudian kalian pahami
dan kerjakan tugasnya. Gina. Neng Jahda. Azam. Aldi. Bagaimana anak-anak sudah mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah. Semua sudah beres ya? Bapak persilahkan kelompok pertama untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai iman kepada malaikat Allah. 1. Pengertian. Iman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya yang bertugas untuk mengatur dan mengurus alam semesta. 2. Dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyanyikan lagu tentang 10 malaikat dan serta tugasnya. Baik, silakan. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang kita ketahui. Mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Jibril dan Mikail, Israfil dan Israil, Munkar dan Nakir, Rakib Atid, Malik, Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Malaikat Jibril. Jika kamu beriman kepadaku, kamu harus selalu memohon hidayah kepada Allah serta giat beribadah dan giat mencari ilmu pengetahuan. 2. Malaikat Mikail. Jika kamu beriman kepadaku, kamu harus selalu berusaha untuk mencari rezeki yang baik dan halal, serta senang berbagi kepada sesama. 3. Malaikat Israfil. Jika kamu beriman kepadaku, kamu harus selalu memohon diberi keselamatan dari musibah di dunia hingga puluh halat dan hari kiamat. 4. Malaikat Israel. Jika kamu beriman kepadaku, kamu harus selalu memohon tapi kemudian berdoa dan berdoa. Selanjutnya. Malaikat Tuhan. Jika kamu beriman kepadaku, kamu harus selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan Allah subur dan diselamatkan dari siksa kubur. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan duduk kembali.
Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dari pembelajaran hari ini kalian bisa memahami pengertian iman kepada malaikat, dalil iman kepada malaikat, sifat-sifat malaikat. Bisa memahami nama-nama malaikat beserta tugasnya. Bisa memahami perwujudan dari keimanan kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah salah satu dari 6 pokok ajaran dalam agama Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Malaikat sebagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia memiliki tugas khusus yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah bahwa iman kepada malaikat bukan soal keyakinan terhadap makhluk yang tidak tampak, tetapi juga merupakan pengingat tentang pentingnya tanggung jawab moral dalam kehidupan. Malaikat memiliki peran besar dalam pengawasan dan pelaksanaan takdir Allah. Dengan iman kepada malaikat, kita dituntut untuk hidup lebih baik, menjaga perilaku dan tetap bertakwa kepada Allah. Ya. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, Bapak ingin memberi latihan soal mandiri dalam bentuk Google Form. Ya, nanti Bapak akan share link soalnya di grup kelas kalian. Klik linknya, kemudian isi nama dan kelas kalian. Kemudian kerjakan soalnya dengan baik. Bagaimana anak-anak? Sudah? Baik, sekarang kita tutup saja pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan dalam pembelajaran PAI akan membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah. Ya, kita tutup saja dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.